sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Selamat siang, Bu Tina. Nah, alhamdulillah Bu Ane sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, sebelumnya Bu Ane tadi saya sudah memperkenalkan bahwa acara kegiatan Aku Buku dan TBM ini tayang setiap minggu di hari Jumat pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, jadi teman-teman yang di sini, mungkin teman-teman pegiat literasi yang ada di seluruh Indonesia ini hadir untuk menonton tentang pengalaman Ibu Ane terkait buku dan taman bacaan masyarakat. Ya, karena ada beberapa juga mungkin bukan pegiat literasi Bu Ane, mereka tidak tahu apa itu TBM. Ya, ya. Baik, sebelumnya teman-teman saya bacakan dulu ya biodata dari narasumber yang akan hadir hari ini. Beliau adalah Ibu Hajah Ane Shushimi Hilmi, Magister Pendidikan. Beliau lahir di Bandung, sudah memiliki 2 orang anak. Yang pertama sedang koas dokter gigi, yang kedua mahasiswi semester 6 Fakultas Kedokteran Gigi juga nih Bu Ane. Nah, Bu Ane ini adalah seorang dosen, trainer, dan aktivis sosial. Bu Ane adalah Bunda Literasi dari Kecamatan Cibenying Kidul, Bandung, Jawa Barat. Nah, dari perkenalan ini saya lihat juga CV-nya Bu Ane ini luar biasa. Dengan latar belakang pendidikan Bu Ane ini, Bu Ane lebih menggali potensinya karena latar belakang pendidikannya di bahasa Indonesia ya, makanya latar belakang menggali potensinya ini di bidang Master of Ceremony. Wow, keren sekali, ini banyak sekali sertifikat yang sudah beliau dapat. Baik, kita langsung saja mengenai kita gali Bu Ane ini. Sekarang mau tanya nih, buku apa sih Bu Ane yang sedang dibaca saat ini? Kalau buku yang sedang dibaca, saya banyak sih ya Bu Tin ya. Saya saat ini kenapa saya harus banyak membaca buku terkait kemasyarakatan. Saya sebagai ketua tim penggerak PKK di kecamatan, sebagai Bunda Literasi juga di kecamatan, memiliki amanah yang begitu banyak, begitu berat, dan tentunya saya juga harus banyak ilmu yang harus saya peroleh. Buku yang saya baca kecenderungan tentang keluarga, tentang pembinaan keluarga, tentang pola asuh anak, mulai dari dalam kandungan sampai usia remaja. Terus bagaimana sebuah keluarga itu terbangun dengan adanya 8 fungsi keluarga. Intinya lebih ke ketahanan keluarga sih kalau buku-buku yang saya baca, baik itu dilihat dari literatur agama maupun secara umum, secara sosial. Gitu. Itu mungkin saat ini yang sedang saya Selain itu siroh-siroh juga, karena saya di masyarakat itu butuh menyampaikan bagaimana keluarga-keluarga yang memiliki literasi yang baik, bagaimana seorang ibu harus banyak paham segala hal tentang keluarga, pola asuh lah, untuk mendampingi suami, meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi buku-buku yang saya baca pasti kaitannya dengan itu, termasuk dengan kegiatan-kegiatan pendidikan ya. Buku-buku pendidikan juga saya senang. Karena di PKK itu selain juga saya Bunda Literasi juga, saya harus bisa mengedukasi masyarakat terkait ya ini TBM, Taman Bacaan Masyarakat, terkait
bagaimana pengembangan literasi di masyarakat, bagaimana kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, bagaimana peningkatan ketahanan pangan, wah banyak sekali. Pokoknya buku apapun terkait yang kemasyarakatan, sosial, keluarga saya baca. Sekarang lagi konsen ke siroh sih sebetulnya, Bu Tim. Iya, tercermin sih dari kedua anak Bu Ane yang luar biasa. Artinya ketahanan keluarga Bu Ane ini kalau nilainya mungkin plus ini. Sebab saya juga selain di pegiat literasi, di balik ini juga adalah fasilitator ketahanan keluarga di tempat saya tinggal. Iya. Oke, Bu Ane, buku apa yang paling memberi dampak dalam hidup Bu Ane yang dari semua yang sudah dibaca? Buku sejarah Nabi. Karena dari kecil itu diulang-ulang. Yang paling utama itu buku sejarah Rasulullah SAW dengan figur Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Itu saya ingat banget ya. Buku itu membawa inspirasi dan nempel sampai sekarang. Ya, karena dibacanya mungkin waktu masih usia dini ya. Ya, Bu Ane. betul. Jadi kalau boleh cerita sedikit, saya itu tinggal dengan kakek saya dari kecil. Terus kakek saya juga penggiat literasi. Beliau itu ketua kelompok pencapir dulu tahun 85 ya, kelompok pencapir, kelompok pembaca, pendengar dan pirsawan. Pemirsawa, ya, ya betul. Zamannya ya, betul. era Orde Baru. Eranya Orde Baru ya, betul. Era Orde Baru, dan, betul. Dan kakek saya itu menasional juga karena kelompok pencapirnya percontohan untuk se-Indonesia saat itu ya. Bahkan TBM-nya pun gitu ya, Taman Bacaan Masyarakat, karena memang kalau kelompok pencapir ya kerjaannya kan itu ya, aktivitasnya itu ada di rumah begitu, ada di lingkungan yang memang saya waktu kecil saya ngelihat tiap hari bukunya pasti dari mulai buku keluarga, buku agama gitu, semua lengkap, buku-buku terkait pertanian gitu ya, perkebunan, banyak sekali yang sekaitannya dengan bidang itu, sehingga secara tidak sengaja ya waktu kecil itu membaca dari mulai kelas 1 SD baru bisa membaca sebenarnya buku-buku sejarah-sejarah Nabi, karena memang diarahkannya oleh kakek saya itu gitu ya. Selain memang kakek saya tokoh masyarakat di bidang itu, juga beliau betul-betul aktivis pendukung program pemerintah banget saat itu ya. Jadi atau cuaca di sana sedang buruk? Alhamdulillah enggak, di sini cerah, bagus cuacanya. Oh iya, soalnya tadi suaranya terputus. Atau di saya ya? Oh. Yang sepertinya dari sana berputar. Iya, dari sini ya. Karena di luar benar kebetulan saya di Bekasi, cuacanya ini awannya hitam. Ya, makanya. Kalau di sini cerah. Cerah. Baik, mudah-mudahan secerah hatinya. Baik, Bu Ane. Dari buku-buku tersebut tadi Bu Ane cerita tentang masa kecil. Nah, buku pertama yang Bu Ane pernah baca tadi kan tentang Sirah Nabi. Masih ingat nggak Bu Ane judulnya apa tuh? Sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad. Jadi Sirah Nabi Muhammad. Jadi bukunya tebal banget gitu ya. Bukunya tebal banget sampai dulu saya nggak tahu karangannya siapa. Sampai sekarang saya nyari dan sekarang saya punya. Jadi saya cari sekarang yang hampir menyerupai karena sampai hafal banget detil isinya begitu, sampai saya harus, karena kalau nenek saya dulu ngobrol itu nyeritain lagi itu terus ya, kalau baca buku tuh kayak, karena memang saya seneng kayak itu ya, terus saya selalu berimajinasi dan saya dapat bukunya sekarang, ada buku Quraisy Shihab, tulisan Pak Quraisy Shihab itu memang Sirah Nabi Muhammad, walaupun tebal itu karena memang saya suka bukunya diulang-ulang gitu ya, diingat hal-hal yang memang disampaikan di tulisan itu begitu. Yang teringat yaitu sosok istrinya begitu, Siti Khadijah itu bagaimana mendampingi suami, bagaimana beliau
betul-betul membela saat suaminya, saat Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam begitu. Betul-betul menjadi pendamping, pendukung gitu. Saya suka membayangkan dulu, oh saya kebayang ya kalau suami saya nanti jadi ini gitu tuh, sayanya harus kayak Siti Khadijah. Terus kalau Siti Aisyah gitu ya. Benar. Siti Aisyah itu kan masih muda, pinter, pembelajar begitu ya. Aduh, saya harus rajin belajar kayak Siti Aisyah begitu. Begitulah. Jadi inget banget sampai sekarang. Halo Baik. Bu Tina? Ya, masih ada Bu. Cuma tadi sebentar-sebentar yang masuk ke saya memang muter-muter, tapi nggak apa-apa, saya bisa tangkap. Ya, Bu, apakah di rumah sendiri Ibu juga memiliki koleksi buku-buku seperti taman bacaan kecil atau perpustakaan keluarga? Ya, ada. Saya punya. Saya ada karena memang dari kecil saya punya 2 anak ini, dari kecil sudah dibiasakan untuk jajan buku, ya istilahnya jajan buku. Halo Bu Ana. Ya, halo? Halo Bu Tina? Suara Bu Tina masuk terdengar kok. Pertanyaan saya? Terdengar sangat jelas terdengar. Ya, saya lanjutkan Bu. Putus-putus suaranya ya. Baik, lanjut Bu Ana. Lanjut. Saat ini di rumah saya punya kayak sudut baca lah ya. Kalau di rumah sudut baca, koleksi buku-buku, karena memang anak-anak juga dari kecil sudah dikenalkan dengan jajan buku gitu istilahnya. Kalau libur perginya pasti ke toko buku. Dan betul sekali ada ada kebiasaan dari mulai mengenalkan buku sampai sekarang. Ya anak-anak sekarang sudah di perguruan tinggi, apalagi makin banyak ya bukunya. Buku saya, buku suami gitu ya, dan alhamdulillah jadi koleksi juga. Tetapi karena memang saya aktif juga di masyarakat, terkadang ada buku-buku yang ini sudah usang nih, atau misalnya ini bukunya kayaknya harus disumbangin nih, dikirimkan ke ke sudut baca yang ada di masyarakat. Nah biasanya suka oper, kita beli yang baru gitu ya. Bisa dibaca oleh masyarakat, kita kita bagikan begitu, kita sumbangkan. Itu Bu Tina. Halo Bu Tina? Artinya Bu Ana sendiri kepedulian terhadap taman bacaan masyarakat yang ada di sekitar sudah cukup tinggi ya. Terlihat dari alhamdulillah. Terlihat tadi dari kiprahnya Bu Ana. Adakah kiprah lain Bu Ana sebagai bunda? Ini kan Bu Ana sebagai bunda literasi nih di Kecamatan Cibening Kidul, ya. Terus contohnya kegiatannya apa aja nih Bu Ana? Soalnya bisa aja pemirsa yang ada di sini juga ada yang seperti Bu Ana atau teman-teman sedang menuju ke sana. Ya. Aktivitas saya sebagai bunda literasi di kecamatan paling sederhana adalah harus bisa memberikan edukasi bahwa membaca itu penting. Itu bagi setiap orang ya. Karena sedikit informasi Bu Tina, saya selain sebagai bunda literasi, saya sudah sampaikan tadi di awal, saya sebagai ketua tim penggerak PKK kecamatan, saya sebagai ketua forum peduli AIDS, terus RBM ini untuk pendamping penyandang disabilitas begitu. Terus saya juga Bunda PAUD ya, pendidikan anak usia dini, yang tentunya saya harus berbagi aktivitas saya di kecamatan. Sejauh ini kami di Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Bunda Literasi sudah melaksanakan yang pertama, secara konsisten mengedukasi masyarakat terkait dengan membaca. Jadi saya punya program namanya Dona Bu Cica, Bu. Donasi buku ciptakan sudut baca. Jadi Dona Bu Cica ini, Dona Bu Cica, ya. Programnya donasi buku ciptakan sudut baca, ya. Karena dari satu kecamatan yang kami miliki ada 87 RW. 89 posyandu yang di posyandu ini pastikan bahwa sudut baca itu harus ada.
Jadi program ini kami keluarkan, didukung oleh pemerintah kecamatan, oleh Pak Camat, bahkan Pak Camat itu suami saya itu mewajibkan ASN semua mendonasikan buku gitu, mau 3 mau 4 gitu ya. Jadi nanti si buku-buku itu kita donasikan ke posyandu-posyandu yang ada di wilayah kita. Targetnya sih memang si Dona Bu Cica ini 89 posyandu yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul itu tersebar gitu. Dan ini donasi buku ini diwajibkan juga untuk para keluarga diajak begitu ya, ayo yang di rumahnya punya berapa buku gitu, yang punya sudut baca bukunya supaya di rolling begitu ya, nanti kita sumbangkan. Nah nanti ada perputaran juga begitu ya, dari RW sini ke RW sini, dari posyandu ini ada tukar-tukar begitu ya. Ya harapannya sih 89 posyandu gitu ya terpenuhi Dona Bu Cica ini bisa berjalan. Selain itu juga saya mengcoaching ya, membina para duta cerita gitu. Jadi di Kecamatan Cibenying Kidul itu ya, di Kecamatan Cibenying Kidul itu ada 6 kelurahan. Jadi tiap kelurahan itu harus ada duta ceritanya nih. Ada duta cerita program. Duta ceritanya dari mana? Dari mahasiswa atau dari kader ibu rumah tangga, betul-betul kader PKK. Nah ini kader ya, kader PKK yang aktif di posyandu, yang aktif di masyarakat, yang memiliki ketertarikan dengan literasi gitu ya. Jadi kita kumpulkan begitu, kami bina sehingga diberikan bekal, terus nanti supaya semangat ada seleksi begitu ya, dievaluasi, diseleksi, bahkan setelah seleksi pun terus diberikan secara konsisten ada pembinaan ya, ada edukasi bagaimana bercerita dengan baik. Tujuannya sih sebetulnya untuk Berlita, nama programnya. Ada lagi nih Berlita ya, berliterasi lewat cerita. Berlita. Jadi harus kayak gitu nih kalau di kita. Namanya cantik-cantik nih. Tadi ada Dona Bu Cica. Ya, Ini Berlita. Dona Bu Cica. Sekarang Berlita. Berlita itu kita mengeluarkan program Berlita. Berliterasi lewat cerita. Jadi si duta-duta cerita ini saya coaching, itu saya bina, saya bekali supaya mereka bisa bercerita sederhana untuk anak usia dini terutama. Karena di posyandu itu ada namanya pos PAUD, ada pos PAUD dan juga ada bina keluarga balita. SPS. Ya, betul, ada SPS, betul. Terus ada bina keluarga balita juga, bahkan program Berlita ini saya lebih ke edukasi bagaimana anak mengenalkan pengetahuan umum kepada anak melalui cerita-cerita para duta cerita ini. Contoh misalnya begini, untuk mengenalkan lingkungan supaya anak lebih senang, lebih ke natural. Ayo kita Berlita menanam tanaman misalnya sayuran begitu ya. Ajarkan anak misalnya melalui cerita dulu bagaimana menanam, bagaimana nanti hasilnya menanam, begitu lewat cerita. Nanti ada praktek, si anak-anak itu berkumpul, cara nanamnya seperti apa, terus potnya diberi nama gitu ya. Makanya nanti setelah pot-pot itu jadi, ada tomat, ada apa, diberi nama anak-anak tersebut, itu programnya sudah maju ke program Sabuga Pot, sayur buah toga dalam pot. Jadi itu hasil edukasi Berlita. Ada lagi si Berlita ini edukasinya gitu ya. Terus nanti hasilnya itu adalah Sabuga Pot. Jadi si Sabuga Pot hasil karya anak-anak ini di depan halaman posyandu dipang-pang, diberi nama, sehingga si anak tuh ketika datang setiap ada punya kewajiban untuk disiram begitu ya, menanam. Tomat aku diberi namanya misalnya ada Diki, tomat Diki, misalnya cabe Aulia misalnya begitu ya. Udah sampai mana nih? Oh kelihatan. Nanti diedukasi lagi sama si duta cerita ini, Berlitanya berjalan tiap pekan sekali gitu ya, 1 minggu sekali. Sudah sampai mana? Nanti sambil diajarin kalau tumbuh tunas misalnya. Nah ini edukasi ke sainsnya ya, literasi sainsnya. Dari mulai akar lagi tunas dan lain sebagainya itu dikenalkan lewat cerita begitu. Begitu seperti itulah programnya. Jadi mengurut ya, dari Dona Bu Cica, dari Berlita, terus endingnya ke Sabuga Pot begitu. Terakhir saya pun program untuk Bunda Literasi sendiri, saya nggak alergi, saya harus turun tangan gitu. Bahkan kadang gini, Bunda Ane cerita dong ke RW ini gitu ya.
bahkan baru-baru ini saya punya RW yang RW tematik. Jadi satu RW itu dibikin mural edukasi begitu ya. Apa namanya, dicat dengan permainan-permainan anak-anak. Sekarang lagi viral, beberapa waktu yang lalu masuk TV loh ya. Sekarang saya lagi mau bikin di situ itu kampung literasi. Apa namanya, gerobak-gerobak baca begitu ya. Sabu Gapot, Berlita di situ apa namanya, dikembangkan. Saat ini RW yang kita bina gitu ya, ini adalah RW kampung tematik yang akan saya bangun jadi kampung literasi ini, memiliki edukasi literasi untuk masyarakat, terutama untuk anak-anak, ini dengan mural begitu. Jadi muralnya ada mural apa, kaulinan apa namanya, permainan anak-anak gitu ya, sondah misalnya, halma, ular tangga begitu ya. Dan sekarang ada tema berikutnya, nanti ada kaulinan barudak Sunda, orang Bandung begitu ya. Jadi apa namanya, literasi ini kita kembangkan gitu di kami di Kecamatan Cibenying Kidul. Tidak hanya kamu harus baca nih ini bukunya, bukan, tetapi kita berikan masyarakat, terus lebih ke implementatif gitu, maksudnya di aplikatif, diimplementasikan. Itu tadi ada duta cerita, ada programnya gitu ya, ada donasinya, sehingga masyarakat itu terkait, oh ini loh kegiatan literasi itu begitu. Kalau misalnya sekali-kali waktu saya suka bekerja sama juga dengan salah satu TBM yang saya harus turun, Bunda dong cerita begitu ya. Cerita, ada acara lomba mewarnai, atau misalnya ada lomba melukis, seperti itu di RW-RW yang memang ada di wilayah kami begitu. Seperti itu Bu Tina. Wah panjang sekali kalau diceritakan pengalamannya semua ya. Banyak soalnya. Saya mendengarnya langsung ngebayang-bayang gitu. Luar biasa. Ibu ini aktif. Saya yang sudah aktif ternyata ada lagi yang lebih aktif. Apalagi Ibu dengan menyandang berbagai predikat nih, ada Bunda Literasi, mungkin di PAUD jadi Bunda PAUD, kemudian di mana lagi jadi Bunda ini lagi gitu. Artinya ini saja buat saya sudah wow gitu. Menginspirasi teman-teman nih pemirsa yang lagi nonton nih hari ini. Nah, tadi Ibu juga mewajibkan untuk 3 ASN melalui Bapak tadi untuk yang Dona Bu Cica tadi. Donasi buku. Ya, Dona Bu Cica ya. Oh, tadi minimal 3 buku. Apakah itu ada tenggang waktunya, misalnya sebulan sekali wajib sekian, atau semampunya, yang penting dia udah nyumbang kayak gitu? Bagaimana Bu? Teknisnya seperti apa kalau di Dona Bu Cica? Per semester. 1 semester. Kalau untuk ASN 1 semester, 6 bulan. 6 bulan sekali. Oh, per 6 bulan. Ya, per 6 bulan. Jadi surat edarannya Bapak itu ke lurah gitu ya, ke para ASN gitu ya. Sebagai dukungan Dona Bu Cica buat kami itu per 6 bulan. Jadi nanti dikumpulkan waktu itu sekitar 250 buku kita sebar, nanti terus lagi begitu 6 bulan berikutnya kita kumpulkan lagi. Tapi time-nya gitu, misalnya dalam 6 bulan itu si ASN oke, ada yang ngumpulin bulan ini, bulan keberapa, yang pasti 1 semester itu terkumpul gitu ya, nanti ada laporannya seperti itu. Jadi nanti ada penyerahannya. Tapi kalau untuk masyarakat, saya edukasikan ke masyarakat, kita seminggu sekali misalnya mau bareng sama hari Jumat, atau misalnya ketika buka posyandu, lebih fleksibel sih. Intinya Dona Cica ini memang dibuka sebisanya untuk masyarakat. Oh plus iya, ini untuk tahun 2021 kita mulai nanti di pelayanan kecamatan, ketika datang ke kantor kecamatan gitu ya, memang ini sudah didiskusikan dengan Pak Camat, kita bikin tong besar, tong buku, tong Dona Bu Cica. Jadi memang sudah mau mulai di sosialisasikan lewat pelayanan, misalnya ketika ada orang yang bikin KTP gitu ya, atau misalnya kartu keluarga gitu, di pelayanan itu kita akan bikin satu tempat yaitu Dona Bu Cica. Ini untuk baru tahun sekarang. Jadi yang sebelum-sebelumnya sistemnya yaitu tadi sumbangan, nyumbang gitu ya, nanti kita gulirkan. Tapi ketika kita bikin nih 2021, kayaknya apa? Untuk kayaknya donasi ini, ya. Ya, untuk donasi gitu ya. Tapi donasinya donasi buku. Begitu. Seperti itu Bu. Halo Bu Tina, gimana suaranya? Masuk lagi? Masuk, cuma terkadang lewat sini gitu. Kayaknya kayaknya memang sinyal di tempat saya lagi.
lagi kurang bersahabat. Iya, kalau di sini jelas sekali Bu Tina, tidak ada gangguan, suara Bu Tina Iya. bagus. Oh, iya. Suara ibu malah di sini lumayan, kalau buat saya bagus juga, gambarnya jelas. Malah gambar saya itu yang diem aja kalau saya lihat. Iya betul, saya nggak lihat wajah Bu Tina soalnya di sini. Berputar-putar terus. Iya, berputar terus ya. Makanya saya juga sudah pakai tadi coba pakai wifi, sekarang pakai data pribadi. Saya pikir wifi saya yang bermasalah. Makanya ya sudah nggak apa-apa. Nah, untuk tadi berlita tadi saya juga cukup tertarik nih tadi berliterasi lewat cerita. Karena cerita pada anak nih. Ya. Ini kan tadi ibu-ibu PKK ya yang dilibatkan. Artinya Betul, ibu kader. apakah ada waktu khusus ibu untuk mengajarkan ibu-ibu ini untuk berani bercerita? Karena nggak semua ibu-ibu pede Ya. seperti itu. Itu yang ya silakan lanjut diceritakan Bu Ande. Jadi kader PKK itu cerdas-cerdas loh Bu, walaupun memang mereka latar belakangnya apa namanya ibu rumah tangga gitu ya, tapi karena memang sudah jadi Bu Anda? kadernya sekian lama, betul terlatih. Kalau jadi kader itu kan harus memiliki 3 kemampuan nih, menjadi motivator, menjadi apa namanya penggerak gitu, penyuluh, pencatat, begitu. Jadi kader itu. Jadi ketika seseorang jadi kader gitu ya, harus siap dengan 3 amanahnya itu, perannya kadernya itu, sehingga dari sekian puluh banyak kader gitu biasanya banyak yang ini saya tertarik nih gitu, betul tertarik gitu ya, misalnya kader pos PAUD gitu ya, kader BKB, kader-kader yang memang sudah biasa berbicara, kader kesehatan, kader posyandu gitu ya. Jadi mereka itu dengan sendirinya ketika kita tawari, ayo ada duta cerita, ada ini nih seleksi duta cerita nih, siapa yang mau ikutan gitu ya. Jadi ketika seleksi duta cerita pun sebelumnya saya berikan dulu gambaran, saya berikan dulu arahan supaya si para ibu ini begitu memiliki bekal nanti apa namanya bercerita di depan anak-anak. Jadi ya latihannya pasti ada waktu ya. Kemarin selama pandemi ini sistemnya virtual begitu ya. Dan tentunya sedikit demi sedikit ibu-ibu juga diberikan edukasi, ya alhamdulillah, karena memang sudah bekal sih ya, sudah bekal dari rumahnya. Kalau ibu-ibu mah 20.000 kata begitu ya, kemampuan kosakata yang harus keluarnya, sehingga gitu ketika dibekali untuk bagaimana teknik bercerita yang baik, ya alhamdulillah mengalir gitu. Yang pasti butuh waktu gitu ya, si kader ini untuk di coaching secara terus-menerus begitu Bu Tina. Iya. Saya juga coba buka di media lain nih, emang gambar saya tidak muncul, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang Ya, penting betul. saya dapat saya dapat pengalaman cerita dari Bu Ana nih. Iya, ternyata sinyal di sini tidak bersahabat, tapi yang penting ya, betul. untuk dibagikan semuanya dapat. Bu Ana kali ini berbagi cerita dapat. Oke Bu Ana, ini tadi ada hasil akhirnya Sabuga Pot nih. Ini Sabuga Pot dengan Kaulinan Barudak Sunda. Nah untuk Sabuga Pot sendiri, ini tadi apa Ibu singkatan dari apa Sabuga Pot? Sayur, buah, toga itu tanaman obat keluarga dalam pot. Jadi karena memang keterbatasan lahan ya, selain keterbatasan lahan ya, mengefektivitaskan lahan begitu ya. Jadi anak memang diajarkan untuk menanam di pot gitu, yang lebih sederhana medianya. Karena memang kalau di Bandung lahan-lahan besar sudah tidak ada sih soalnya ya, apalagi di Kecamatan Ciwidey Kidul. Jadi pemanfaatan lahannya ya di pot-pot digantung-gantung atau nggak ditempel-tempel lah seperti itu. Iya. Nah, kalau sebagai Bunda Literasi sendiri, apakah Bunda sudah memaksimalkan TBM-TBM yang ada di sekitarnya? Ini kan tadi kaitannya karena Ibu sebagai tadi tim penggerak PKK sudah memberdayakan anggotanya tadi dengan berbagai inovasi ini saya lihat. Apakah di luar itu ada untuk taman bacaan yang ada di sekitar, maksudnya yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul sendiri?
Di kami itu ada 3 TBM. 3 TBM yang istilahnya ruang lingkupnya buku-bukunya terhitung banyak dan lengkap begitu ya. Itu ada di jadi satu kelurahan satu TBM tersebut. Salah satunya ada TBM-nya Kang Heri nih kalau di saya. Ada TBM-nya Kang Heri apa namanya? Dari Majaklana. Kelurahan Cikutra. Oh iya, kena ya Kang Bojes itu, Bu. Iya, betul. Ya, betul. Saya juga pernah ke sana. Pernah ya? Itu Pernah. Kelurahan Cikutra, salah satu kelurahan yang paling dekat dengan kecamatan. Ah, Yang iya, paling iya, dekat iya. dengan kecamatan. Paling dekat. Kalau tidak Dan salah, ada alhamdulillah, PAUD-nya juga ya. ya ada, betul. Taman bacaan rumah Sekar Dan Tanjung. Rumah daycare kalau tidak salah, taman penitipan anak artinya. ada, betul. Iya, ada. Untuk yang penitipan juga, ya, yang homeschooling. Ya. Itu di wilayah kami di Kelurahan Cikutra. Alhamdulillah sampai saat ini kerjasama dengan TBM cukup baik dan saya pun terlibat biasanya beberapa event-event ya, misalnya ketika ada kegiatan bulan bahasa. Artinya nih ya. Ibu terhadap keberadaan TBM yang ada itu Ibu mendukung ya. Halo? Halo? Sinyalnya ya. Halo, Bu Tina? Halo, masih ada. Ini kok di sini tertulis Ada, ya. menghubungkan ulang. Menghubungkan ulang. Iya, Bukannya soalnya Bu Tina muter terus. di sini Sinyalnya tidak tampak. Tidak tampak ya sudah. Ya, di HP yang satu lagi malah burem ini. Tapi tidak apa-apa. Iya. Iya, putus-putus. Iya. Bu Ana. Nah, tadi Bu Ana sudah cerita banyak. Nah, kalau di keluarga sendiri tadi. Ini tadi Bu Ana cerita yang tentang berliterasi lewat cerita. Apakah Bu Ana juga menerapkan ini di rumah waktu anak-anak masih kecil? Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan ini kan besok kami di Forum Taman Bacaan Masyarakat Pusat, ini besok adalah Gebiar Hari Dongeng. Nah, kaitannya dengan Hari Dongeng, apakah dongeng dan bercerita ini Bu Ana terapkan juga di rumah? Ya, saya sudah terapkan dan itu konsisten. Jadi, ini cerita lagi, wah ini. Tapi jangan dibilang ekstrim ya. Saya dari kecil, ini sudah komitmen dengan suami gitu ya, dengan suami bahwa anak-anak itu memang harus pola asuhnya dengan saya. Jadi saya tidak pernah punya pengasuh khusus untuk anak-anak. Jadi memang betul-betul asuhannya adalah asuhan saya. Bercerita, mendongeng, ini sudah diterapkan ke anak-anak sejak kecil. Bahkan saya sampaikan bahwa jajan buku, kalau weekend ya ke toko buku, begitu. Nanti bukunya, kalau nggak buku mewarnai, nanti cerita. Kebayangkan ibunya cerewet kayak gini gitu ya. Dan itu harus konsisten, misalnya waktu-waktu cerita itu ketika sambil main gitu ya, anaknya dibacain buku, terus dicerita buku-buku yang bergambar gitu, nanti terus diajak berimajinasi, sampai kalau mau misalnya waktu-waktu tertentu, dulu itu alhamdulillah sih ya, untuk anak-anak saya kan belum ada gadget ya, jadi betul-betul konvensional, buku itu adalah media atau media cerita yang paling menarik, bahkan dengan buku-buku yang bergambar begitu, kita buat cerita-cerita yang menarik secara dan yang mungkin yang agak unik dari keluarga yang lain buat saya ya, saya tuh melakukannya tiap hari. Jadi misalnya tiap pulang sekolah anaknya misalnya ada jeda dulu, nanti lanjut kita ngobrol terus bercerita. Dan dari hari Senin ini sampai hari Jumat kita itu nggak pernah nonton TV, Bu Tina. Jadi ada larangan. Jadi di keluarga kami itu saya berkomitmen dengan suami, selain memang kalau zaman saya anak-anak saya kecil dulu tahun mereka lahir itu tahun 99, yang besar ya 99 akhir, terus yang kecil 2002, itu selain memang tidak ada handphone, TV dulu mungkin yang agak ini TV ya.
Jadi tidak boleh nonton TV hari Senin sampai hari Jumat. Jadi nonton TV itu hanya weekend, hari Sabtu dan Minggu termasuk kita. Termasuk kita. Jadi aturan itu diterapkan ketika memang masih anak-anak masih kecil gitu, masih balita sampai usia sekolah bahkan gitu. Karena memang apa namanya sudah terbiasa, akhirnya ya biasa aja lihat TV itu maksudnya nggak gimana. Kecuali mungkin kalau weekend lucu ya, misalnya hari Senin sampai hari Jumat tidak boleh nonton TV. Ketika hari malam Sabtu, nah ini pas malam Sabtu besoknya kan libur nih sekolah itu, Sabtu sama Minggu, dan kita juga ada di rumah harus ditemenin, nah barulah boleh nonton TV seperti itu. Jadi cerita itu, buku itu ya memang media yang paling mudah gitu. Bahkan kalau saya tuh dengan misalnya dengan anak-anak main boneka-boneka pun itu bisa jadi cerita yang panjang lebar gitu. Hanya dengan boneka misalnya, atau misalnya main masak-masakan gitu ya. Jadi akan bisa jadi obrolan yang menarik gitu ketika makanya ya sekarang buah apel tidak jatuh jauh dari pohonnya, anaknya tukang ngomong semua. Karena memang si Berlinda ini betul-betul efektif, betul. Iya. Betul-betul efektif si Berlita ini. Ini dua anak saya tukang ngomong semua ini, dua-duanya. Padahal dokter gigi ya. Padahal calon dokter gigi ya. Dokter gigi yang multi talent gitu ya. Jadi kuliahnya memang di kedokteran gigi, di Fakultas Kedokteran Gigi, tapi si sulung ini beliau duta bahasa Jawa Barat begitu ya. Terus beliau juga sekarang duta generasi remaja begitu ya. Dia seneng banget mengedukasi orang gitu ya, menjadi konselor buat teman-temannya begitu. Terus lagi jadi penyiar radio di radio swasta, radio kampus, jadi MC, jadi moderator. Dan ini keduanya memang seperti itu. Mungkin itu efek dari literasi sejak kecil kali ya. Dikenalkan, jadi lebih tertarik gitu. Baru bisa. Begitu ini ya. Kita ada bertiga. Iya. Menarik sekali ini. Tapi apakah Bapak juga doyan ngomong? Kalau Ibu mau udah kelihatan. Nah, itulah sebaliknya. Itulah sebaliknya jadi ini ya. Jadi kita jadi ketawa. Mungkin memang seperti inilah keluarga ya, ketika seorang suami yang memiliki karakter koleris. Jadi seperti apa ya? Kalau di kepemimpinan itu ayah itu harus memiliki visi, ya betul, suami saya memiliki visi. Keluarga saya pokoknya nanti anak-anak tidak boleh pakai pengasuh. Ketika golden age, ibu harus di rumah gitu ya, dan harus mengikuti betul-betul mengasuh anak-anak gitu. Terus jadi akhirnya yang menerapkan aturan kayak tidak boleh nonton TV gitu ya, cuci tangan setiap kali keluar rumah, pokoknya semua aturan itu dikeluarkan oleh suami tanpa banyak berbicara. Jadi tipikal yang sangat disiplin, memiliki visi dan memiliki aturan yang konsisten. Bahkan suami saya itu sangat mencontoh gitu. Misalnya gini, sholat harus tepat waktu, ketika azan sholat, beliau sudah wudhu, jadi anaknya nanti ngikutin, ayo berjamaah begitu. Kalau misalnya jamnya makan ya makan, nggak boleh diubah ke ke jam yang lain begitu. Kalau makan ketika harus duduk gitu ya, mengedukasi. Terus lagi hal-hal disiplin seperti itulah yang diberikan contoh oleh suami saya. Tapi jadi nggak pernah banyak bicara begitu ya, tipikal yang tidak banyak bicara, tidak banyak merintah, tapi ngasih contoh. Tetapi disampaikan misalnya di awal saja, cukup satu kali beliau menyampaikan, oke, tidak boleh nonton TV Senin sampai Jumat, Bapak sama Ibu juga tidak seperti itu. Dan beliau konsisten dengan aturannya begitu, dan memberikan contoh gitu. Dan itu sampai sekarang. Sepertinya ini garis lurus dengan latar belakang pendidikannya nih Bu. Ya, mungkin dari kedinasan ya, dari kedinasan. Ya, betul, dari kedinasan. Iya, disiplin saya paham sekali karena anak saya yang pertama juga di kedinasan. Biasa, nggak banyak ngomong tapi banyak berbuat. Ya, nggak banyak ngomong tapi semuanya dengan tracknya gitu. Jadi terencana semua. Pokoknya kita itu harus punya peta nih misalnya ya. Berkeluarga itu harus punya peta. Ngomongnya cuma sekali tapi itu untuk long time dan berlaku sampai saat ini dari mulai menikah begitu. Dan beliau menunjukkan dedikasinya seperti itu, disiplin banget begitu. Walaupun nggak pernah ngomong, nggak pernah marah begitu ya. Begitu. Asli. Ini tadi saya baca Pak Aris ya, Pak Aris Rusdianto.
Iya, betul. Iya, keren. Ini banyak tanggapan juga dari teman-teman di sana. Wow, gitu. Eh, Jempol nih buat Bu Ane. Menginspirasi. Jadi salah satu mungkin keluarga tangguh. Amin. Kalau Amin, Ibu amin. tadi di apa di aktivis juga di bidang keluarga ya, ketahanan keluarga, sini sudah tercermin. Artinya ibu pun sebagai public figure yang perlu dicontoh dan ibu sudah menerapkan. Dan hari ini Ya. untungnya ibu bisa berbagi. Jadi teman-teman Alhamdulillah, Indonesia alhamdulillah. bisa Karena dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan sama TBM. alhamdulillah cantik, smart dan sesuai dengan ininya nih. Asik. Amin, amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Lagi nih. Kalau tadi praktik baik sekian banyak sudah Ibu jabarkan. Sambil saya juga mencari apakah ada pertanyaan-pertanyaan nih yang dari pemirsa yang ada di sana, tapi kebanyakan ini memuji nih Bu. Belum ada pertanyaan yang masuk. Nah, kalau harapan, nggak apa-apa nih. Apa harapan untuk TBM untuk membangun literasi di Indonesia nih Bu Ane? Harapannya TBM dicintai oleh masyarakat. Artinya begini, segala sesuatu itu harus karena cinta ya. Cinta. Kalau masyarakat sudah cinta sama TBM, pasti apapun dilakukan. Nah, ini mungkin kesadaran untuk menumbuhkan cinta. Cinta itu, kalau menurut saya, cinta TBM itu harus berawal dari keluarga-keluarga literat, ya, keluarga-keluarga yang paham betapa pentingnya TBM di masyarakat, begitu. Ya ini termasuk kendala sih kami di lapangan, begitu ya. Sekian ribu keluarga, gitu ya, dengan latar belakang yang berbeda, mungkin dengan dasar-dasar pola asuh yang awalnya, mungkin ya. Kalau saya mungkin bersyukur ya. Saya dulu dididik dengan keluarga yang memang sudah dikenalkan literasi sejak dini gitu ya. Suami juga mungkin ya, tapi nah ini keluarga-keluarga yang ada di masyarakat, sehingga untuk warga kami sendiri gitu ya di Kecamatan Cibenying Kidul, yaitu akhirnya si kecintaan masyarakat itu belum tumbuh, kalau istilahnya belum belum dengan sukarela mencintai TBM gitu. Harapannya sih sebetulnya itu salah satunya, masyarakat atau keluarga-keluarga yang ada di wilayah kami gitu ya, ataupun se-Indonesia itu bisa mencintai buku, bisa mencintai adanya keberadaan taman bacaan masyarakat. Artinya kalau sudah mencintai, mereka butuh kan, kalau sudah cinta itu butuh, perlu, tidak boleh tidak terlihat gitu, dan keberadaannya sangat banget diperlukan begitu, sehingga nanti ada kepedulian gitu, ada keinginan untuk nih, saya kalau punya uang nih kayaknya saya ingin nyumbang nih buat TBM. Nih kalau misalnya saya punya tempat begitu ya, yang istilahnya tempat ini nggak penting-penting banget, tapi ketika kita gunakan jadi TBM bisa bermanfaat untuk masyarakat. Harapannya itu sih sebetulnya, saya selalu berdoa, ya Allah semoga gitu keluarga-keluarga yang kita edukasi ini memiliki kesadaran kecintaan terhadap kehadiran TBM gitu, bahkan yang belum ada TBM bisa menghadirkan TBM yang itu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan kecintaannya mereka, otomatis dengan sendirinya kebutuhan akan kehadiran TBM ini akan semakin besar begitu. Itu sih sebetulnya Bu Tina dari saya. Nah, Bu Ane, ada yang tanya nih. Tanya kalau mudah-mudahan katanya nih. Doa nih Bu Ane, ada yang ngedoain. Ibu Ane jadi Ibu Wali Kota katanya. Amin dong Bu Ane. Ya, bukan jadi wali kota. Program literasi apa yang akan diterapkan sekota Bandung? Silakan dijawab, Bu Ane. Ini kayak apa ya, kayak mimpi di siang bolong terus bangun nggak kerasa. Perasaan jadi Bunda Literasi Kecamatan aja saya nggak pernah mimpi begitu ya. Saat ini di posisi ini aja, ketika punya amanah dan tanggung jawab besar, ini saya nggak pernah bermimpi saya akan jadi ini ya. Nggak pernah sama sekali gitu ya.
apalagi kalau bermimpi yang sepertinya akan sangat jauh karena harus ada jalurnya itu ya. Tapi ini anggap saja apa namanya bukan mimpi ya. Ini mah apa ya, ngejawab hayalan ya, hayalan. Kalau misalnya ada di posisi itu, yang paling pertama yang mengedukasi keluarga dulu. Jadi membiasakan masyarakat punya programnya itu tadi. Apa namanya? Habit membaca atau membiasakan keluarga di ketahanan keluarga dulu. Keluarga punya jam di mana bisa apa namanya membaca bersama seluruh anggota keluarga begitu ya. Ya setidaknya pola yang paling sederhana adalah membiasakan misalnya ada jam sekian sampai jam sekian begitu ya. Ataupun misalnya ada apa namanya kewajiban untuk orang tua untuk apa namanya mengenalkan literasi kepada anak melalui cerita-cerita yang sederhana begitu. Jadi ada time-nya, ada waktunya kita tentukan. Bahkan mungkin misalnya tiap pekan begitu ya. Apa namanya taman-taman baca ini ya dipenuhi dengan apa orang tua yang mengajak anaknya membaca begitu ya, difasilitasi oleh kita, oleh pemerintah misalnya beberapa sudut baca di taman-taman, di tempat-tempat bermain begitu ya. Jadi ketika ke tempat bermain itu ada fasilitas-fasilitas membaca yang ini apa namanya yang bisa digunakan oleh masyarakat. Namun demikian karena sekarang sudah literasi apa namanya digital ya, sekarang Iya, betul. mungkin ya betul, sudah literasi digital. Bahkan kita itu lebih sekarang jujur saja, saya juga lebih banyak membaca jurnal sih sebetulnya. Jurnal, e-books gitu ya, melalui handphone yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Nggak bisa, ketika saya punya, misalnya ada yang belum selesai saya baca, dibacanya di mana, bisa kita bawa-bawa begitu. Itu akan lebih memudahkan. Kadang umpamanya bisa membuka apa namanya daftar buku yang ada di perpustakaan pun sekarang lebih mudah dengan apa namanya library digital ya gitu ya. Jadi tentunya mungkin saya belum ngebayangin sih nanti seperti apa. Sekarang perpustakaan di Kota Bandung aja sekarang memang sudah digital, ada online, perpustakaan online. Tinggal buka diskusi Kota Bandung punya perpustakaan bagus di Kota Bandung, senang juga buat anak-anak, buat dewasanya lengkap. Untuk Jawa Barat juga sudah bagus, Bapusda, badan apa perpustakaan daerah juga udah bagus. Di Gasibu juga apa di deket ini juga udah bagus di deket apa Gedung Sate. Setidaknya memang perpustakaan-perpustakaan kita juga sudah bagus, di kampus-kampus sudah bagus. Ya mungkin harus berpikir lagi nanti kalau misalnya program kedepannya apa, mengikuti tren dan juga mengikuti situasi saat ini. Itu saja mungkin yang paling sederhana yang saya lakukan ya sekarang ini, misalnya apa yang tadi saya sebutkan gitu untuk di masyarakat, dan karena itulah yang mungkin terjangkau di masyarakat. Jadi ada pertanyaan ini sudah terjawab nih, karena ada yang bertanya nih, apakah ada literasi digital di Kecamatan Cibenying dan bagaimana mekanismenya? Tadi sudah terjawab ya melalui cerita Ibu tadi. Nah, tapi ada yang belum terjawab. Lagi nih ada pertanyaan dari teman. Bagaimana cara mengubah pola hidup anak yang sudah terlanjur cinta HP? Sebenarnya sebenarnya tadi kalau beliau nyimak dari awal sebenarnya sudah ada sih garis bawahnya. Tapi nggak apa-apa Bu Ana bisa ceritakan kembali. Aduh, agar intinya kembali lagi ke orang tua ya. Iya, kembali lagi jawabannya ke orang tua. Kalau anak sudah terlanjur dengan handphone, sekarang pertanyaannya begini. Yang menjadi orang tua di rumah itu siapa? Anak atau kita? Itu yang pertanyaan. Yang memiliki aturan pola asuh itu siapa? Yang tahu pola asuh itu siapa? Kita atau anak-anak? Berarti kan kembali lagi ke kita. Ayah, ibu harus mengikuti sesuai dengan apa perannya masing-masing, begitu. Harus bisa melaksanakan perannya masing-masing. Yang tadi ayah itu salah satu tugas ayah yang apa namanya mengeluarkan aturan, begitu ya, memiliki visi, memiliki misi. Nah, si ayah ini yang memiliki, ayah yang berkomitmen, yang memberikan aturan, contoh begitu kepada anaknya. Kita harus diskusi dengan anak, karena sekali lagi anak itu nggak bisa beli handphone loh sendiri. Handphone itu pasti difasilitasi oleh orang tua. Ketika anak yang sudah kecanduan begitu ya, berarti itu resiko. Orang tua harus bisa mengobati kecanduannya dengan cara apa, yaitu memiliki pola atau aturan yang baru supaya anak tidak terus menerus, misalnya dengan aturan waktu, kapan dia harus pegang gadget, nanti misalnya ada reward atau misalnya ada punishment ketika dia melakukan apa melakukan hal itu di luar
sepengetahuan orang tua begitu. Itu kembali lagi orang tua yang harus punya mapping, punya peta anaknya nanti mau seperti apa begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kami komitmen anak-anak tidak boleh nonton TV, ya itu sudah resiko berarti tidak nonton TV di hari Senin sampai hari Jumat ketika mereka jam sekolah begitu. Aturan dan mungkin sikap kita juga ketika mengeluarkan aturan itu harus seperti apa. Ibu lihat di pola asuh, bagaimana pola asuh untuk anak usianya. Saya kan tidak tahu sekarang usia anak ibu itu berapa, jadi ketika cocokkanlah pola asuhnya misalnya, atau aturan-aturan itu sesuai dengan usianya. Iya, ini ada lagi nih Bu, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah include terjawab sebenarnya. Nah kalau ini nih, dari apa nih, WNTB ya. Bu, sekarang kan banyak buku, novel, dan bacaan lainnya yang dapat diakses secara online. Apa hal tersebut termasuk hal positif atau lebih baik jika membaca dari buku? Kalau menurut Bu Ana, jawaban ini bagaimana Bu Ana? Kalau menurut saya tidak akan mengatakan itu lebih baik. Misalnya yang sekarang secara digital gitu ya, buka novel atau e-books yang memang secara online itu saya tidak akan mengatakan yang lebih baik yang mana. Dua-duanya baik begitu. Kembali lagi tergantung selera masing-masing. Intinya literasi itu adalah kita memahami membiasakan diri. Kalau dulu kan literasi pasti membaca gitu ya. Literasi itu dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan berbahasa lainnya seperti berbicara, menyimak begitu ya. Artinya sih ketika kita mau membaca lebih, saat ini saya butuh membaca itu dengan adanya di handphone misalnya ya, secara online begitu. Ketika saya pergi kemanapun saya bisa bawa-bawa. Itu silahkan kalau misalnya lebih suka. Yang pasti nilai di sini, ajakan saya di sini, biasakanlah membaca. Walaupun misalnya hanya dalam satu hari itu konsistenlah membaca begitu. Supaya kita tidak tertinggal, yaitu yang mungkin membiasakan habit membaca itu, medianya boleh dengan buku langsung, boleh secara online begitu. Saya tidak akan menyebutkan mana yang lebih baik. Dua-duanya baik. Asal yang paling penting komitmen sama konsisten. Komitmen dan konsisten. Komitmen untuk rutin membaca, dan konsisten ya membacanya dilakukan secara rutin begitu. Itu mungkin kalau menurut pandangan saya ya. Baik Bu Ina. Saya lihat di sini juga artinya pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab semua nih. Ya. Sebelum 5 menit lagi pukul 15 nih, tapi sebagai untuk menutup kegiatan ini, bisa Bu Ana sampaikan closing statement yang akan Ibu sampaikan untuk teman-teman pemirsa yang ada di seluruh pelosok Indonesia nih. Silakan Bu Ana. Statement saya sebagai ibu dulu ya, sebagai ibu adalah Madrasatul Ula. Ibu ini adalah gurunya di rumah yang paling pertama untuk anak-anak. Pastikan seorang ibu harus bisa meliterasikan diri gitu ya. Artinya seorang ibu harus betul-betul menjadi ibu yang literat, ibu yang punya keinginan belajar dan terus belajar. Karena memang menjadi ibu sepanjang hayat itu kita butuh ilmu yang banyak. Jangan pernah alergi ilmu apapun. Dengan latar belakang pendidikan apapun, intinya seorang ibu harus literat. Karena kecerdasan anak itu adalah hasilnya dari didikan ibu di rumah. Yang kedua, ketika sebagai tokoh masyarakat atau misalnya aktivis di masyarakat. Saat ini Taman Bacaan Masyarakat sedikit agak menurun peminatnya begitu ya. Karena ngapain, malas harus ke TBM begitu ya. Terus males, mendingan di rumah, di handphone begitu ya.
Tetapi di sini harus ada nilai ketika hadirnya TBM itu merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat itu atau keluarga-keluarga yang di sekitarnya yang ada di sekitar TBM itu memiliki literasi yang baik. Artinya kecintaan terhadap literasi itu harus tumbuh di setiap keluarga. Ketika jadi aktivis, jadilah motivator literasi yang bisa menghadirkan apa sih ini bermanfaat untuk masyarakat itu begitu ya. Ini TBM ini penting loh, TBM ini harus ada dicintai gitu. Ini adalah TBM ini adalah bukti bahwa masyarakat kita ini sudah literat, sudah memiliki kebiasaan membaca misalnya. Bahkan kalau sebagai aktivis kita butuh perjuangan sih di era ini. Meskipun nanti TBM juga ujung-ujungnya menyediakan selain buku yang konvensional begitu, juga menyediakan perpustakaan digital gitu ya, TBM digital yang memudahkan masyarakat. Jadi sebetulnya kehadiran TBM ini penting gitu ya, sebagai tempat di mana bahwa kehadiran buku-buku itu memang sangat diperlukan oleh masyarakat dan terutama generasi penerus kita begitu. Jangan sampai dengan hadirnya perpustakaan digital atau kita bisa membaca secara online, TBM ini hilang begitu. Tapi justru TBM ini harus selalu hadir gitu. Tempatnya ada, terlihat gitu ya. Karena kesan pertama ketika sebuah bangunan atau sebuah tempat yang dipenuhi dengan buku gitu ya, itu tempat yang terindah mungkin ya bagi saya. Karena saya masih dari kecil kebayang banget atau di rumah saya ada kakek saya itu koleksi bukunya banyak banget gitu ya. Jadi ya seperti itulah mungkin pesan saya. Yang pertama, sebagai ibu, jadilah ibu yang literat, yang mau terus belajar, ilmu apapun tidak boleh alergi begitu ya, karena anak-anak kita itu akan terdidik jika ibunya memang sudah memiliki literasi yang baik. Jadi nanti anak akan mengikuti kita. Yang kedua, sebagai aktivis masyarakat, jadilah penggerak-penggerak di masyarakat, terutama mungkin saya gitu ya, ingin sekali begitu menciptakan atau menghadirkan beberapa TBM sehingga si TBM ini dicintai oleh masyarakat, meskipun gitu ya, dengan kondisinya saat ini mengikuti situasi zaman begitu ya, bahwa TBM ini memiliki dua fungsi. Fungsi memang untuk menyimpan koleksi-koleksi buku supaya kita bisa bersilaturahmi membaca gitu ya, ngariung di situ begitu ya. Dan juga memiliki fungsi edukasi buat anak-anak kita ke depannya bahwa ya TBM ini ada begitu ya. Buku ini memang ada tempatnya, membaca itu ada tempatnya gitu. Meskipun memang didampingi dengan perpustakaan TBM secara online begitu ya. Itu saja mungkin dari saya quote terakhir. Jangan pernah berhenti membaca, jangan pernah berhenti berliterasi. Ibu Ana yang panjang lebar memberikan pengalamannya, sudah saya gali ternyata wah sekali. Sebenarnya kalau saya dikasih waktu lebih dari 1 jam saya banyak lagi nih, tapi nggak apa-apa. Di luar ini kapan-kapan Ana bisa jadi narasumber mungkin di acara lain. Nanti bisa, kayaknya cocok nih jadi motivator. Terima kasih Bu Ana sudah mau menjadi narasumber di acara Aku Buku dan TBM Forum Taman Bacaan Masyarakat Pusat. Yes. Hari ini adalah episode ke-8 dan terima kasih juga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang sudah menonton saya, Bu Tina dan Ana. Bu Tina, maaf sedikit boleh mengganggu sedikit saja. Boleh. Saya ucapkan terima kasih buat sahabat saya Kang Adi Rustandi. Ini hari ini bukunya diterima nih. Ini dapat kiriman buku nih juga. Beliau penulis novel. Penulis novel sahabat saya ketika saya kuliah di Pasca Sarjana di UPI gitu ya. Dan memang beliau produktif sekali. Ini bukunya Kang Adi, terima kasih. Nanti saya baca ya. Ini ada novel Kerinduan Paling Agung. Ini baru rilis. Kasih baru datang, baru di plastik ya. Terima kasih Kang Adi. Ya udah begitu aja.
Terima kasih Kak Ade. Tuh, udah live tuh, sudah diucapkan terima kasihnya. Baik teman-teman ya, jangan lupa minggu depan kita saksikan lagi Aku Buku dan TBM setiap Jumat pukul 14 sampai dengan pukul 15 dengan tema yang berbeda. Untuk minggu depan adalah mahasiswa dan buku dengan host yang berbeda lagi ya. Terima kasih semuanya. Eh, Bila ada kata-kata kami berdua yang salah, mohon dibukakan pintu maaf. Iya. Ya, mohon Bila maaf. taufik ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ya, literasi. ya, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan kayak Terima kasih banyak. salam literasi. Sama-sama. Terima kasih Bu Tina. Mohon maaf ini videonya terkendala ya. Ya, Siap. Assalamualaikum.